Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abimanyu Setio Bomoyo, NIM C1L0171. Saya dari kelompok 3 eh, dengan koas saya Bang Ais atau Bang Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 42. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum JIS, yaitu membuat kontur dan kelerengan. Langkah pertama yang saya akan buka itu adalah ArcGIS. Setelah kita buka ArcGIS, kita menginput data pada add data, lalu kita akan memasukkan DEM Lombok. Oke, jika DEM Lombok sudah masuk, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita ke add data, lalu kita akan menginput data shape filenya atau shape file daerah yang sudah kita pilih sebelumnya, yaitu Kuripan. Dokumen, lalu ke yang hak. Ini adalah data shape filenya, kita akan masukkan. Nah, seperti ini ya. Maka data shape file sudah masuk. Nah, di sini menandakan kalau di sini adalah wilayah Kuripan. Langkah kedua yang kita lakukan adalah kita akan mengubah koordinat dari DEM Lombok ini. Kita akan memasukkan koordinat WGS 50, yaitu koordinat yang berada di Lombok. Nah, kita akan mengecek. Nah, di sini koordinat XY-nya masih GCS WGS 1984, belum WGS 50. Nah, maka dari itu kita akan memasukkan koordinatnya, yaitu dengan cara pergi ke ArcToolbox. Ya, saya akan menunggu sebentar sampai ArcToolbox-nya terbuka. Nah, oke, di sini ArcToolbox-nya sudah terbuka. Kita pergi ke Data Management Tools. Setelah itu kita pergi ke Project and Transformation. Terus kita raster. Lalu kita tekan yang Project Raster. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah Project Raster yang sudah terbuka, kita akan menginput data DEM Lombok keseluruhan ini ke input raster, yang dimana bertujuannya nanti untuk mengubah koordinat dari data DEM-nya ini supaya WGS supaya DEM Lomboknya ini berada di WGS 50 UTM zone. Nah, kita akan memasukkan seperti ini, lalu oke. Setelah itu oke. Nah, project rasternya sedang loading. Kita akan menunggu beberapa menit supaya project rasternya selesai. Untuk project rasternya sudah masuk. Mari kita cek koordinat yang sudah ke input ke dalam project raster tersebut. Kita klik kanan, lalu property, terus source. Kita geser ke bawah. Nah, bisa dilihat di sini ya. Untuk koordinat koordinat sistemnya sudah berada pada WGS 1984 UTM zone 50S. Maka menandakan kalau pekerjaan kita sudah berhasil. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan memotong atau memangkas bagian dari data DEM Lomboknya ini. Kita akan mengambil
hanya dari bagian daerah kuripan ini atau shapefile-nya yang mengikuti bentuk dari shapefile-nya tersebut dengan cara mengklip data tersebut. Pertama-tama kita akan pergi ke eh, raster, terus raster processing, terus clip. Lalu kita menginput data dem yang project raster ini. Terus untuk output actionnya kita akan input kuripan. Ketika sudah, kita harus mencentang use input future for clip geometry, yang dimana bertujuan untuk membuat data dem-nya mengikuti pola shape file-nya. Jika tidak dicentang, maka filenya akan berbentuk kotak. Kita akan centang, lalu oke. Nah, klipnya sudah berhasil. Mari kita lihat apakah dia mengikuti bentuk dari data dem-nya. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Klipnya berhasil karena berhasil mengikuti bentuk dari shape file-nya. Kita coba matikan dulu shape file-nya. Nah, kurang lebih begini. Setelah itu, kita akan melakukan pembuatan kontur pada daerah kuripan ini, yaitu dengan cara salah. Setelah itu, kita akan membuat hillset-nya, yang dimana hillset ini bertujuan supaya bentuk dari wilayah tersebut lebih jelas dan bayangannya juga muncul. Yang dimana kita akan pergi ke setelah itu kita akan membuat hillsetnya. Yang pertama kita pergi ke spatial analysis tools, terus kita ke surface, lalu kita akan pilih hillset. Kita akan menginput data dem-nya. Setelah itu kita oke. Nah, di sini hillsetnya sudah jadi. Bisa kita lihat di sini sudah jadi hillsetnya. Nah, gambarannya akan jadi seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat kontur dari wilayah ini, yaitu dengan cara kita tetap pergi ke spatial analysis tools, lalu kita pergi ke surface, lalu kita klik kontur. Kita akan menginput data dem yang project raster ini, lalu kita akan memasukkan interval konturnya, yaitu 2,5 atau 25. Seperti ini ya. Lalu kita enter. Maka kita akan menunggu beberapa saat untuk melihat nanti hasil dari konturnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil dari konturnya. Bisa kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konturnya. Setelah itu, untuk acara konturnya sudah selesai. Lalu, untuk yang kedua, kita akan membuat kelerengan. Nah, yang pertama itu dengan cara di sini kita akan mematikan dulu konturnya. Lalu kita pergi ke kita masih berada di spatial analysis tools. Lalu kita pergi ke surface. Lalu kita pergi ke slope. Kita akan memasukkan data dari dem lomboknya ini, yang project raster. Lalu untuk output measure-nya kita ganti ke present rise. Setelah itu kita klik OK.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk kelerengannya. Tetapi perlu teman-teman ketahui untuk kelerengan eh, yang berdasarkan dari panduan KLHK, kelerengannya itu cuma terbagi dari 5, yaitu ada datar, terus landai, terus sedikit curam, lalu curam. Ya, sangat curam. Ya, kurang lebih begitu. Setelah itu kita maaf, maaf. Setelah itu kita kita pergi ke untuk membuat kelerengan sesuai dengan panduan KLHK. Kita pergi ke Reklas, terus kita ke Reclassify. Kita akan menginput data dan project rasternya ke input raster. Lalu kita pencet classify. Setelah itu kita ubah metodenya menjadi manual. Manual. Mana cu? Iya, pencet dulu. Pencet di mana-mana dulu. Nah, rumahnya. Iya. Kita akan mengubah kelasnya menjadi 5 karena berdasarkan KLHK itu untuk klasifikasi kelerengannya itu dibagi menjadi 5. Lalu metodenya kita ubah menjadi manual. Setelah itu kita akan mengubah uh, kelas kelerengannya sesuai dengan KLHK, yaitu yang pertama ada 8, lalu 15, setelah itu 25, setelah itu 45. Nah, untuk yang terakhir ini tidak usah diubah karena untuk kemiringan lahan setelah 45 ini akan jadi seperti ini seterusnya. Sangat curam. Ya. Lalu kita oke. Ketika sudah, lalu kita tinggal oke saja. Nah, sudah muncul untuk kelerengannya. Lalu kita pindahkan hillset ini ke atas. Setelah itu kita akan mengubah warnanya. Kita pergi ke properties, lalu ke simbologi. Lalu kita ganti menjadi ini untuk warnanya sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Lalu kita apply, lalu oke. Untuk kelerengannya sudah jadi. Kurang lebih terlihat seperti ini ya. Hah? Jadi kamu kontur tuh dua-duanya jadi kamu tuh. Iya makanya. Untuk kelerengan sama konturnya sudah selesai. Mungkin konturnya juga lebih kurang. Nah, sudah selesai ya. Jadi hitam berjelas. Di sini saya akan mengubah warnanya menjadi warna hitam supaya dia terlihat lebih jelas dan lebih kekar. Bisa kita lihat dari dekat. Nah, di sini untuk konturnya sudah bisa terbaca dan terbagi menjadi beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah warna hijau, yaitu berada di kontur dah tidak kebaca. Mirip kelerengan dong, hijau itu warna itu. Oh iya, maksudnya maaf. Yang kelerengan. Yang kelerengan di sini sudah terlihat. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas warna hijau, yaitu datar. Lalu untuk yang hijau muda landai, lalu untuk yang kuning sedikit curam. Lalu untuk yang warna oranye sangat curam. Nah, di sini untuk kelerengan beserta konturnya sudah selesai. Maka dari itu saya cukupkan untuk pengerjaan tugas ini. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.